Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد إلهي أنت مقصود رضاكم المولي. Guru-guru kita, para habaib, Guru Faruk, Habib Tahir Baraghbah, Guru Wahab alhamdulillah sudah bersama kita, Guru Fahmi dan guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Semoga mereka semua dijagakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab keberkahan kita semua. Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Ansar subuh Sabtu, masuk juga datang saudara kita dari Sekarnan, agak lumayan banyak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita mendapatkan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan nadratur rahmah, pandangan kasih sayangnya. Rahmah itu ada dua pengertian. Yang paling cepat adalah yang mengasihani, dan puncaknya yang mengasihi. Jadi kita mohon Allah kasihan dengan kita, dan kita mohon Allah mengasihi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Tuhan guru kita semuanya, kita mudah-mudahan sehat walafiat selalu dan diberi Allah Subhanahu wa taala kelapangan, kemudahan dalam mendekatkan diri, dalam ketaatan, dalam segala apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kajian kita. Kemarin kita telah menjelaskan tentang apa itu makna ikhlas dan siapa orang yang mukhlis. Menurut seorang ulama besar Aulia Allah Al-Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, salah satunya adalah fal mukhlisu la riya'a lahu was-sadiqu la i'jaba lahu. Orang yang mukhlis, yang tulus itu memang tidak ada lagi riyanya, tidak ada lagi ingin karena dipuji orang, tetapi semata-mata karena Allah. Orang yang benar, yang tulus adalah orang yang tidak ada lagi kebanggaan pada dirinya, dia tidak ujub, dia melakukannya memang semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Dinnunil Masri halaman 13 ya. Wa 'an Dinnunil Masri, kadang-kadang dibaca Al-Masri, ada kalau orang Arab sebut Dinnun Al-Masri rahimahullahu taala, dari Sayyidi Dinnun Al-Masri, satu tokoh yang masyhur di kalangan ulama sufi. Dalam kajian tasawuf dikenal dengan tokoh Al-Ma'rifah, Gnosis. Salah satu ungkapannya yang masyhur adalah Arabtu Rabbi bi Rabbi laula Rabbi ma arabtu Rabbi. Kalau bukan Tuhanku, aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Itu yang menjadi acuan
bahwa ma'rifah itu sendiri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pendidikan dari guru kepada murid, maka murid menyadari guru adalah jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka lahir pula ungkapan laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena guru, aku tidak kenal Tuhanku. Zunnun al-Masri rahimahullah ta'ala qala, beliau berkata, salatun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda ikhlas itu. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa zammi minal ammati. Bagi orang yang mukhlis, tanda ikhlas itu yang pertama adalah sama bagi dia dipujikah, dicelakah oleh masyarakat umum. Di tengah masyarakat umum apakah dapat pujian atau dapat celaan, itu tidak dipikirkannya, karena dia melakukannya semata-mata karena Allah. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali. Ia lupa untuk melihat amal-amal ibadahnya saat melakukan berbagai amal ibadah. Dia sedang melakukan amal ibadah yang banyak, tapi dia tidak mengetahui dia sedang melakukan amal ibadah. Maksudnya dia tidak memandangnya, dia tidak mengaguminya, karena dia tahu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kita sampaikan, satu maqam orang baru disebut sampai kepada maqam kalau dia sudah konsisten dengan maqam tersebut sehingga dia lupa berada pada maqam tersebut. Kata Imam Ash-Shibli, maqamuz zuhdi nisyanuz zuhdi. Orang baru sampai ke makam zuhud kalau dia sendiri dia sudah lupa bahwa dia itu zuhud sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya kita dermawan, lalu kita paham betul aku ini orang dermawan, maka itu belum maqam dermawan. Orang yang dermawan dia pun sudah lupa bahwa dia ini sedang dermawan karena sudah begitu mengalirnya. Nah, itu artinya dia sudah tidak lagi memandang bahwa amal-amal ibadahnya itu yang sedang dilakukannya itu sebagai saat dia melakukan amal ibadahnya itu tidak dipandangnya, dia lupa bahwa dia sedang beribadah. Tapi dia tahu tujuannya hanya untuk ridha Allah, dia melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waqtida'u thawabil amali fil akhirah. Dia hanya menginginkan pahala ibadahnya itu di akhirat. Nah, ini 3 tanda ini kata Zunnun al-Masri, baru orang tersebut disebut dengan ikhlas. Makanya kalau ada orang dia memastikan aku ikhlas karena Allah Ta'ala, sebenarnya belum tentu, karena ikhlas itu hanya ada di dalam hati. Dan sering kita sebutkan dulu salah tafsir oleh orang umum, ikhlas diartikan pamrih. Sehingga kalau ada guru, misalnya mohon maaf cerita di antara guru, ada guru katanya yang menerima amplop, itu udah ada ikhlas guru itu, masa ceramah menerima amplop? Dia ngukurnya dengan materi. Jadi kata Ustaz Ismail, abang saya, bukan guru tak ikhlas, jamaahnya pelit katanya. Artinya itu tidak dikaitkan dengan itu, karena ikhlas itu adanya di hati kita, hanya Allah yang mengetahui. Yang penting tadi di antara 3 tandanya, dia tidak memikirkan lagi pujiankah, celaankah selagi dia berada di jalan yang benar yang diridhai Allah. Kedua, dia tidak memandang lagi, tidak merasa hebat akan ibadah yang dilakukannya, itu semata-mata bentuk pengabdiannya kepada Allah, dan dia hanya mengharapkan pahalanya yang disiapkan Allah untuk negeri akhirat. Kemudian warawaina 'anil Kushairi rahimahullahu qala, kami riwayatkan dari Imam Al-Kushairi, pengarang kitab Risalah Al-Kushairiyah rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Qala, beliau berkata, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyati. Sekurang-kurang sikap ikhlas itu, sikap tulus itu, istiwa'u sirri sama dalam, wal alaniyah dengan luarnya. Nah, jadi kita sama batin dan luar itulah adanya,
Ketika itu dilakukan untuk pengabdian kepada Allah, maka yang lahir di luar itu adalah wujud dari apa yang ada di dalam batin kita. Makanya kata Nabi, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya mendapat menilai dari luarannya, soal dalaman Allah saja yang menilainya. Tetapi ciri orang yang mukhlis sama antara lahir dan batinnya itu. Ada kemunafikan. Wa an Sahl Tustari rahimahullahu taala, Sahal bin Abdullah At-Tustari, la yashummu raihata sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghairahu. Imam Sahal At-Tustari berkata, tidak akan mencium aroma ketulusan oleh seorang hamba apabila ia masih mencari muka untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Artinya dia masih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, masih urusan mencari muka. Kata orang Betawi, Guru Wahab baru balik dari Jakarta. Oke lu jauh katanya ya. Oke lu jauh. Nah, kami Prof Kaspul banyak kenangan dengan Guru Wahab nih. Tahun 90 pernah Jakarta tuh kami kelilingi. Berjalan dari mulai Ciputat sampai pokoknya pelosok-pelosok masuk sampai Jakarta Utara. Masya Allah. Beliau sering mengajak saya nginap di Darun Najah. Nah, karena beliau alumni Pondok Pesantren Darun Najah. Pas kalau saya ke Jakarta, dia ke Jakarta, ya kontak saya yang nginap di Darun Najah, maka saya pun ke sana. Itu banyak kenang-kenangan dengan beliau nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami diikat, kita semua diikat, guru-guru kita diikat dalam satu keinginan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita, tuan guru kita Profesor Dr. Kashful diamanahkan mengabdi di banyak tempat sebagai rektor. Tugas yang berat, tapi ketika itu amanah dari Allah, kita yakin beliau tentu diikat oleh yang paling mendasar, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita semua. Makanya dalam kajian tasawuf sebenarnya sangat mudah. Apapun yang kita kerjakan selama itu halal dan disukai Allah dan tujuan kita hanya Allah, maka mohon maaf, istitarnya para aulia itu banyak, menutup dirinya para aulia Allah itu banyak, di antaranya dengan jabatan. Contoh utama Nabi kita, beliau adalah pemimpin. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada yang istiadat dengan orang kaya sebagai orang kaya, banyak wali-wali orang kaya. Semua bidang ada, yang jadi pedagang, yang jadi nelayan, yang jadi orang biasa kelihatannya. Nah, itu yang penting niatnya itu, tujuannya itu bagaimana bisa menghadirkan keikhlasan bahwa semata-mata ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak untuk sombong, tidak untuk cari muka. Salah satu makna mukhlis atau makna shadiq, as-sidqu, tulus atau benar menurut Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wa aqwaluhum fi hadha ghairu munhasirah. Perkataan para ulama mengenai konsep ikhlas dan benar ini sangat banyak, tidak dapat dibatasi. Wa bima asyartu ilaihi kifayatun liman mufiqah. Apa yang aku beri isyarat ini, kata beliau, cukup bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah diunjuk Allah itu, ditunjuki Allah satu dalil cukup. Tapi kalau orang yang tak ditunjuk Allah 1000 dalil pun tidak akan mengubahnya. Tapi kalau orang yang muwaffaq, satu dalil, bahkan tak perlu dalil, macam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mengadakan maulid, mau mensyiarkan maulid untuk mencintai Rasulullah SAW. Lalu ada yang bertanya, apa dalilnya? Tidak ada perlu dalil, karena itu ada ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Tentu dengan banyak
bentuk atau wujud bagaimana kita mengungkapkan kecintaan. Tentu yang paling dasarnya adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Faslun, ini satu fasal. I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahlihi. Kata Imam Nawawi, ketahuilah seyogianya bagi orang yang mendapatkan informasi tentang fadailil a'mal, hadis-hadis yang sifatnya mendorong untuk beramal dan fadilah-fadilahnya, ayya'mala bihi, untuk mengamalkan hadis tersebut, mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis fadailul amal, walau marratan wahidah, walaupun hanya sekali seumur hidup, liyakuna min ahlihi, agar ia menjadi termasuk ahli atau pelaku ibadah tersebut. Misalnya ada hadis fadailul amal, siapa yang membelanjakan hartanya, meskipun kita banyak yang mempersoalkan hadis itu sahihkah, hasankah, dhaifkah, tetapi dikategorikan sebagai hadis pendorong untuk melakukan keutamaan beramal. Siapa yang menghempakkan 1 dirham untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan istana kepadanya di dalam syurga. Lalu dia tak percaya, oh tak ada percaya dah aku, katanya. Masa iya 1 dirham bisa beli istana di syurga? Padahal untuk memuliakan maulid Nabi. Sehingga dia tidak mau melakukannya karena tak percaya. Akibatnya nanti di akhirat dia sedih. Orang istananya besar, dia dah alhamdulillah masuk syurga juga, tapi ternyata sedih melihat ada yang lebih ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya hanya gara-gara 1 dirham yang diinfakkan untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya, atau yang menjadi sebab orang berzikir, yang menjadi sebab orang mengaji ilmu agama, yang menjadi sebab orang berkumpul untuk bertasbih, bersalawat kepada Rasulullah. Ada hadis-hadis yang tentang fadailul amal, dia tak percaya, sehingga tak pernah di rumahnya mengadakan ataupun tak pernah dia mengeluarkan biaya sedikit pun untuk yang sifatnya mendukung orang untuk mengaji, untuk berzikir, untuk berdakwah. Tidak pernah, karena dia tidak percaya. Rugilah dia. Maka kata Imam Nawawi, seyogianya walau marratan wahidah, walaupun sekali seumur hidup pun, daripada tak ada sama sekali. Banyak kan orang dengan alasan tak betul. Ada disampaikan fadilah siapa ini ada betul, tak percaya aku. Tapi dia rugi sendiri nanti. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Wala yanbaghi ayyatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Tidak sepatutnya ia meninggalkannya sama sekali, bahkan ya'ti bima tayassara minhu, hendaklah ia mengerjakan sesuai apa yang mudah baginya dalam mengerjakan suatu amalan tersebut atau ibadah tersebut. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatihi, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala sihhatihi, tentang sahihnya hadis tersebut. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya telah memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka kalian kerjakanlah sesuatu itu sesuai dengan apa yang dapat kalian lakukan. Para sahabat subhanallah, mereka itu begitu taat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah kita sampaikan satu riwayat tentang fadailul amal sebenarnya, tapi di situ kesungguhan mentaati Rasulullah tanpa, bahasa kitanya, tedeng aling-aling, tanpa banyak pikir, tanpa analisa, tanpa komentar. Yang taunya dia sami'na wa ata'na. Ada satu riwayat Nabi pernah bersama para sahabat ketika berada di kawasan Bukit Uhud. Nabi SAW menyuruh sahabat untuk berlari ke arah bukit yang lain, katakanlah dari Jabal Uhud ke Jabal Rumah, rumah tempat para sahabat diposisikan sebagai pemanah, misalnya di situ.
Maka sahabat tanpa pikir panjang, mereka itu berlari semuanya menuju arah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Pada posisi itu matahari membelakangi mereka sehingga bayang-bayang mereka itu ada di depan. Ketika mereka berlari ke arah bukit yang ditunjuk oleh Nabi, mereka terkesan mengejar bayang-bayang mereka. Lalu Nabi pun memanggil mereka kembali. Pada ketika itu posisi matahari di hadapan mereka sehingga bayangan mereka terkesan mengejar mereka. Nah, tapi para sahabat tidak analisa dulu ketika Nabi perintah, langsung sami'na wa ata'na. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, apabila Allah dan Rasul memerintahkan, sami'na wa ata'na. Jika Allah dan Rasul memilihkan, wa ma kana lahum khiyaratu min amrihim, tidak ada memilih yang lain kecuali yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjelaskan, kalian mesti mengambil ibrah. Tadi kalian bagaikan mengejar bayangan. Maka orang yang mengejar dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia. Dia hanya seperti orang mengejar bayangan. Tetapi ketika engkau kalian kembali kepadaku, mengejarku, siapa yang mengejar Allah dan Rasulnya, maka dunia pun mengikutinya. Nah, dulu kita pernah dengar satu hadis qudsi disampaikan oleh Tuan Guru Bakhit. Allah berfirman, ya dunia, ikhdam man khadamani. Wahai dunia, berkhadamlah engkau kepada orang yang berkhadam kepadaku. Artinya Allah perintahkan dunia untuk berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada Allah. Wa akhdim man khadamak. Tetapi bagi orang yang berkhidmat untukmu, jadikan orang itu khadammu. Yang sibuk dengan dunia, maka mati-matianlah dia hanya untuk dunia saja. Siapa yang untukku, kata Allah, maka aku buat dunia pun tunduk untuknya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Kita luruskan niat kita, kita jadikan segala amal ibadah kita ini, amal baik kita, meskipun dalam wujud pengabdian kita dimanapun kita berada, kita jadikan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan kajian kitab Azkar pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kita minas su'ada'il maqbulin, hamba-hamba yang berbahagia yang amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جل هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.